Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya pengajar di sekolah SMP Negeri 27 Surabaya. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 1 LPTK UINSA Surabaya. Berikut ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran berbasis project based learning dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bab hikmah, sholat, dan zikir. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Alhamdulillah. Coba sebelum pembelajaran Pak Fauzi pengen memeriksa kanan kiri kalian, coba dilihat ada sampah apa enggak? Dicek dulu depan belakangnya. Nih Mas, tuh ada sampah dikit. Tolong diambil. Coba dilihat kerapian baju kalian. Gimana? Sudah rapi belum? Ini masih dilengkes nih lengannya. Dirapikan lengannya. Ini hasduk kamu emang nggak ada cincinnya? Nggak ada ya, wis. Sudah ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita mulai dengan doa ya. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya, maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu dilanjut dengan Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidani ilma warzuqani fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Miko. Alhamdulillah, kita sudah memulai dengan berdoa. Semoga kedepannya pembelajaran kita menjadi berkah dan Allah memberikan kalian ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang nggak masuk anak-anak? Ada siapa Mas ketua kelas? Siti nggak masuk. Ada izin nggak di grup kelas? Oh sakit. Terus ada lagi? Tukijo kenapa? Oh ada acara keluarga. Sudah berapa hari Tukijo nggak masuk? 2 hari ini. Ya udah, anak-anak kita doakan untuk teman kalian yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman kalian yang lagi sedang dalam perjalanan, semoga Allah memberikan kelancaran dan keselamatan sampai pulang ke rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak Fauzi absen terlebih dahulu ya. Tadi yang nggak masuk Siti sama Tukijo ya. Iya Pak. Coba yang saya panggil namanya nanti acungkan tangan dan bilang hadir untuk laki-laki.
Hadira untuk perempuan. Oke. Alaika sofwatul qulub. Hadir. Alif Septiawan. Hadir. Ananda Kesha. Arinda Maigi Ar-Rahmah. Hadira, Pak. Darmawan Samudra. Darmawan Samudra? Tidak masuk juga ya? Oh, alam. Kenapa? Sakit juga ya. Ya wis. Farah. Farah Hadira. Fizar Ahmad. Girindra Nawang Yoga. Keiza Kerizki Ganendra. Panggilannya Keiza. Khanza Nabil Aristia. Ya, Khanza. Kemudian Mika Adonia Gamaliel. Muhammad Bima Wiro Keandra. Enggak masuk juga. Muhammad Taufan. Najwa Miftahul Rizki. Nur Sofia. Prabuana Putra Bakti. Prabu. Panggilannya Prabu. Quinza Az-Zahra Ayudia. Quinza. Rahmat Fatur Rahman. Rahmat. Raka Wulan Agustin. Alhamdulillah ya. Coba Pak Fauzi lihat kok kayaknya agak-agak kurang semangat. Pak Fauzi kasih ice breaking dulu ya sebentar ya. Ya, Pak. Nanti kalau Pak Fauzi bilang tepuk 1, hentakan ke tanah, dek gitu ya 1 kali. Kemudian kalau Pak Fauzi bilang tepuk 2, bukan tepuk tapi gebrak meja 2 kali, dak dak, jangan keras-keras. Kemudian tepuk 3, tepuk tangan biasa 3 kali ya. Nanti Pak Fauzi ubah-ubah. Yuk, coba fokus. Tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Semakin cepat ya. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan buat kalian. Udah fresh ya? Iya. Udah fresh ya? Masih ada yang ngantuk? Enggak ya, alhamdulillah, insya Allah udah fresh ya. Kalau sudah fresh gini, insya Allah menerima pelajaran lebih mudah, ya nak ya. Baik anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang apa pembelajaran kita sebelumnya? Tentang apa? Tentang hakikat sholat dan zikir. Hakikat sholat dan zikir. Kemarin sudah Pak Fauzi jelaskan apa itu sholat, apa itu zikir, dan apa itu hakikat tentang sholat dan zikir. Untuk mengetahui sedalam apa kalian memahami pelajaran kemarin, coba Pak Fauzi pengen tanya kepada kalian, apa itu sholat? Ya nak? Sholat adalah menyembah Allah. Betul apa salah? Betul. Sholat adalah menyembah Allah dari hamba manusia kepada Allah. Selain itu apa lagi nak? Sholat adalah kewajiban bagi siapa? Bagi kita umat Islam. Pintar. Sholat menyembah Allah. Sholat adalah kewajiban umat Islam. Pintar semuanya benar. Ada lagi yang paling benar mungkin? Ya, Bandar. Seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semua perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini lebih tepatnya seperti ini jawaban yang tepat ya, tapi semuanya jawaban betul. Tepuk tangan buat kalian.
Untuk zikir, apa itu zikir? Ya. Dengan zikir hati kita menjadi tenang. Ya itu, dengan zikir hati kita menjadi tenang. Tapi apa itu zikir? Ada yang tahu, angkat tangan? Jangan takut salah. Zikir adalah mengingat Allah dengan kalimat-kalimat tertentu, kalimat-kalimat thayyibah. Coba contoh kalimat thayyibah yang merupakan zikir apa? Katakan Subhanallah. Kemudian apa lagi? Allahu Akbar. Apa lagi? Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kemudian Masya Allah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah tadi lafaz-lafaz zikir ya. Nah, kapan kita melaksanakan zikir? Angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Setelah sholat, pintar. Setiap sholat kita sunnah ya, disunnahkan untuk berzikir. Selain setelah sholat, kapan kita bisa melaksanakan zikir? Dimanapun dan kapan pun. Pintar, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Fauzi ajukan tadi dan kalian sudah bisa menjawab, saya kira untuk pertemuan kemarin kalian sudah paham ya nak ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Di pertemuan sekarang ini kalian harus menghasilkan produk dari judul Hakikat Sholat dan Zikir ya. Nanti kalian akan membuat quote ya, quote tentang sholat dan zikir ya. Sebelum masuk ke sana, sebelum ke quote, Pak Fauzi akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penjelasan kemarin ya. Kita mereview pelajaran kemarin biar kalian pemahamannya lebih kuat lagi ya. Semuanya perhatikan di depan. Judul kita Hakikat Sholat dan Zikir. Bentar. Sholat secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu itu ada 5 waktu dan hukumnya wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah perempuan. Sholat 5 waktu itu apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur, asar, maghrib, isya, 4. Semuanya jumlahnya ada berapa? 17 rakaat. Itu untuk sholat wajib. Untuk sholat sunnahnya, coba sebutkan sholat sunnah itu apa aja? Contohnya saja. Yang pertama, sholat yang dilakukan ketika waktu pagi hari. Sholat duha, sholat hajat yang biasanya rutin di sekolah ya. Yang dilakukan malam hari, tahajud. Sebelum sholat fardu, sholat apa? Sholat sunnah apa? Qobliyah. Setelah melakukan sholat fardu, ba'diyah ya. Masih banyak sholat-sholat yang sholat sunnah yang disunnahkan kepada umat Islam. Kemudian dengan dengan melakukan sholat maka kita mendapatkan ketentraman hati. Ini untuk sholat. Kemudian untuk zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja kecuali sedang buang air kecil ataupun sedang buang air besar. Kemudian dengan berzikir hati kita menjadi tenang dengan kalimat-kalimat thayyibah yang sudah kalian sebutkan tadi. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah,
tiga yang barusan kalian nyanyikan itu adalah kalimat thayyibah yang sering dilafadzkan ketika berzikir. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke quote. Apa yang kalian ketahui tentang quote? Jangan lihat sini dulu. Pemahaman kalian saja tentang quote. Quote itu apa? Quote adalah kata-kata bijak, bener ya? Ya, quote adalah kata-kata bijak. Ada yang lain apa itu quote? Quote adalah kata-kata motivasi. Quote adalah sebuah tulisan yang memuat tentang kata-kata yang memuat tentang motivasi, kata-kata bijak, kata-kata mutiara dan lain sebagainya. Mari kita lihat pemahaman tentang quote. Quote adalah sebuah kata tunggal dalam bahasa Inggris. Jadi quote ini adopsi dari kata Inggris ya. Yang memiliki arti sebuah kutipan atau petikan. Quote adalah rangkaian kata-kata bijak yang mengandung pesan moral, inspirasi, motivasi atau pengajaran. Kemudian quote seringkali singkat, padat dan mengandung makna yang mendalam. Dan yang terakhir, dalam quote terdapat pesan yang menggugah emosi, mengubah persepsi, dan merangsang pemikiran kita. Itu adalah definisi tentang quote. Nah, anak-anak, nanti kalian, tugas kalian, nanti per kelompok ya tugasnya ya. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok nanti berarti ada 6 anak ya. Ya, ada 6 anak. Kalian akan membuat quote yang definisinya seperti ini. Apa aja tugas kalian di kelompok itu? Yang pertama membuat quote tentang sholat dan dzikir, ya. Boleh kalian milih sholat saja atau dzikir saja atau dua-duanya termuat dalam satu quote, boleh, ya. Kemudian langkah pembelajarannya gimana? Buatlah kelompok dengan jumlah 5 sampai 6 orang dalam satu kelompok. Masing-masing siswa membuat quote tentang sholat atau dzikir, ditulis di lembar kerja. Kemudian memilih salah satu quote yang terbaik dari masing-masing kelompok untuk diupload di media sosial. Jadi tiap kelompok yang ada anggotanya 5 sampai 6 anak itu semuanya memikirkan tentang quote sholat dan dzikir. Ya. Kemudian tugas ketua kelompoknya memilah-milah mana quote yang terbaik yang nanti akan diedit di Canva terlebih dahulu menjadi poster, kemudian diposting di media sosial. Coba anak-anak, media sosial itu apa aja yang kalian ketahui? Instagram, TikTok, Facebook, pintar. WhatsApp itu juga termasuk media sosial. Terus apa lagi? Twitter dan lain-lain ya. Twitter sekarang berubah menjadi apa? X ya. Boleh. Nanti kalian posting setelah quote yang terbaik kalian pilih dan kalian sudah menjadikan quote itu kalian edit jadi poster, maka tugas kalian selanjutnya memposting di media sosial. Kemudian mempresentasikan quote tersebut di depan kelas. Mempresentasikan quote yang terbaik di depan kelas. Itu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Maka langkah pembelajaran pertama kita yaitu membentuk kelompok. Ya. Kita harus nggak usah susah-susah membentuk kelompoknya karena ini ada 3 banjar ya, 3 baris ya. 3 banjar ke belakang. Nanti Pak Fauzi pilih yang sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Pas ini 66 ya. Pas 66. Silahkan dibentuk bangkunya, mejanya seperti bangku melingkar untuk berdiskusi ya. Silakan sekarang dirubah bangkunya. Kelompok 1, 2 dan 3.
sudah ya. Alhamdulillah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebelum kalian membuat quote, Pak Fauzi ada satu contoh quote yang mungkin bisa buat rujukan kalian. Seperti apa quote itu? Quote-nya sebentar. Nah ini, contoh quote semuanya dilihat. Contoh quote tentang sholat. Sholatlah di belakang imam sebelum kalian sholat di depan imam. Apa artinya? Kalau kita sholat di belakang imam, artinya kita sebagai makmum. Berarti kita kondisi sadar, kondisi bernafas. Tapi kalau ada orang yang disolatkan di depan imam, sedangkan imamnya di belakangnya, apa artinya? Meninggal. Karena orang meninggal itu kan di depan imam, kemudian di belakang imam ada makmum. Nah, sholatnya orang meninggal tanpa sujud. Maka quote tersebut menggambarkan tentang menyuruh kita untuk sholat ketika hidup, karena ketika kita mati kita tidak bisa beramal berupa sholat. Nah ini contoh tentang quote ya. Coba sekarang kalian diskusi per kelompok, buat satu quote per anak, buat satu quote ya. Sebelumnya coba ketuanya maju ke depan, Pak Fauzi membagikan LKPD tentang quote. Silakan maju ke depan. Kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2. Di sana coba diperhatikan di lembar quotes itu. Yang pertama tulis anggota kelompok kalian ya sama nomor absennya ya di sini ya. Setelah itu petunjuk pembelajaran pada lembar kerja ini kalian diminta untuk membuat sebuah quote tentang sholat atau zikir secara individu dan ditulis di lembar kerja ini. Kemudian pilihlah quotes yang terbaik untuk diupload di media sosial masing-masing anggota kelompok. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Buatlah kelompok dengan jumlah 6 sampai 5 orang, tadi sudah disebutkannya di depan ya. Ini kolom isian quote 1 sampai 6. Karena kalian satu kelompok 6 anggota, 6 orang, 6 anak, maka tiap anak harus membuat quote ya. Terus di bawahnya ada quote terbaik ya. Boleh kalian mencari inspirasi di internet, boleh. Semuanya bawa gadget ya. Bawa HP semuanya ya. Boleh nanti kalian browsing, tapi jangan kamu jadikan quote, kalian bisa mencari inspirasi aja di internet. Gitu ya, bisa dimulai. Coba ketua kelompok dimulai berdiskusinya ya. Silakan. Kalau ada sesuatu yang nggak paham, boleh angkat tangan, ngacu ke Pak Fauzi, nanti saya bantu untuk menjawab. Silakan dari kelompok 3. Ketuanya Mas Ali nanti dibagi ya, dibagi. Ya. Boleh lihat HP, lihat ini ya. Kira-kira quotes-nya ini sudah dibagi, ada yang kebagian yang zikir siapa? Yang zikir siapa? Yang sholat siapa? Yang coba Mas ketuanya coba dibagi mana yang mencari tentang quote sholat dan quote zikir, dibagi teman-temannya. Nah bagi, ditunjuk aja, tunjuk. Sholat terus. Zikir terus. Zikir juga. Terus kamu? Terus namanya katanya? Ya silakan berdiskusi. Cari inspirasi di internet boleh.
pembagian Mas Alif. Pembagian siapa yang mencari quote sholat, siapa yang mencari quote zikir, silakan dibagi. Dibagi juga siapa yang mengedit nanti di Canva, siapa yang memposting di media sosial juga perlu dibagi. Semuanya sudah selesai bikin quotes-nya? Sudah ya? Satu kelompok ada 6 quotes, benar nggak di situ? Ya, coba dipilih yang terbaik. Sudah? Sudah diedit dengan Canva? Sudah. Coba yang sudah diedit itu kirimkan ke Pak Fauzi ya. Nanti sebagai bahan presentasi kalian ketika maju ke depan berkelompok. Saya harap ketika presentasi nanti didengarkan, dan kalau bisa, kalau ada yang kalian tidak memahami tentang quotes itu, boleh kalian tanyakan setelah presentasi. Ya, bisa difahami ya nak ya? Saya coba silakan kelompok 1 dulu maju ke depan. Silakan Mas, kelompok 1 sudah ngirim ke Pak Fauzi ya? Oh ini. Yang ini ya, kelompok 1 ya? Atau yang satunya? Ya, silakan maju ke depan. Perkenalkan dulu kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan quote dari kami. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Mika Dunia Kamalial, bisa dipanggil Miko. Perkenalkan, nama saya Bizar Ahmad Jodin, bisa dipanggil Bizar. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fatul Rahman Namsyah, bisa dipanggil Rahmat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan, bisa dipanggil Taufan. Perkenalkan, nama saya Raka Raden Pratama, bisa dipanggil Raka. Perkenalkan, nama saya Keiza Karski Khanendra, bisa dipanggil Keiza. Silakan, siapa yang mau presentasi ini? Dibacakan yang ada di layar. Di sini kami memiliki quote yang ada di sini yang berbunyi, tetaplah sholat meski Allah tahu kau pelaku maksiat yang handal. Di sini quotes kami memiliki arti, yaitu walau kalian pelaku maksiat yang handal, tapi tetaplah sholat, karena itu membuat kalian bisa tobat dari melakukan maksiat kalian. Masya Allah. Jadi di sini kami ingin membuat kalian sadar kalau walaupun kalian selalu bermaksiat, tetaplah sholat agar dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya tentang quote yang ada di layar, quote-nya kelompok 1? Ada yang kurang jelas? Nggak usah malu katanya ketua kelompoknya. Sudah jelas semuanya ya? Sudah, silakan. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 1.
Silakan maju kelompok 2. Silakan. Sudah ngirim ke WA-nya Pak Fauzi ya. Kelompok 2 itu yang mana? Yang ini? Yang ini? Blokir maksiat yang zikir juga ya. Silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ini. Sebelum mempresentasikan, marilah kita memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kansa Nabil Aristia, bisa dipanggil Kansa. Perkenalkan, nama saya Najwa Miftahul Rizky, bisa dipanggil Najwa. Perkenalkan, nama saya Arinda Maiga Arohma, bisa dipanggil Arinda. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia, bisa dipanggil Sofia. Perkenalkan, nama saya Prabuana Putra Bakti Wirasatya, panggil saya Prabu. Perkenalkan, Nama saya Alaika Sifatal Kulub, bisa dipanggil Alaika. Yang mau presentasikan? Ayo coba siapa yang mau presentasikan? Bacakan saja itu. Jadi di sini kita akan mempresentasikan blokir maksiat, zikir, sholat. Dengan zikir dan sholat. Aku nggak kelihatan. Di sini kita mempresentasikan tentang blokir maksiat dengan zikir dan sholat. Blokir maksiat tentang zikir dan sholat. Siapa yang mau menjabarkan tentang quote kalian ini? Ini quote-nya siapa ini? Ya, coba dipresentasikan. Apa maksud dari blokir maksiat dengan zikir dan sholat? Blokir maksiat adalah zikir, sholat. Coba yang lainnya. Jadi di sini kita harus berhenti maksiat dan kita harus zikir, membaca zikir dan harus melaksanakan sholat. Pintar. Untuk memblokir maksiat kalian, berarti masih ada hubungannya sama kelompok 1 tadi ya. Sebejat apapun kalian, kalau kalian meskipun kalian ahli maksiat, kalian harus tetap menjalankan sholat. Maka sholat dan zikir bisa jadi menjadi pemblokir maksiat kalian. Ya, kalau kalian sudah ahli maksiat terus nggak sholat, terus dengan maksiat kalian ini apa yang memblokir maksiat ini? Tidak ada. Maka meskipun kalian naudzubillah ya kalian menjadi ahli maksiat, tapi tetap sholat dilaksanakan. Gitu ya, itu mungkin penjelasan dari quote yang dibikin sama kelompok 2. Dari quote kelompok 2 ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya udah, semuanya udah paham. Silakan kembali ke tempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk kelompok 3 terakhir silakan maju ke depan. Mas Alif. Agak munduran. Dah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan quotes kita. Terlebih sebelum memulai presentasi kita, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Kurota Ayun, bisa disebut Farah. Perkenalkan nama saya Kunsa Zahra Idia Setiani, bisa dipanggil Quinsa. Perkenalkan, nama saya Kirindra Nawang Yoga, biasa dipanggil dengan Yoga. Perkenalkan, nama saya Alif Septiawan Eka Ramadhani, bisa dipanggil Alif.
Perkenalkan nama saya Bulan, Angkutin Ramadhani, bisa dipanggil Bulan. Perkenalkan nama saya Ananda Kaisa Fadriana, bisa dipanggil Kaisa. Ya. Siapa yang mempresentasikan? Saya. Alif. Silakan Mas. Kan ini ya? Belum saya ganti, maaf. Yang mana yang kalian kirimkan ke Pak Fauzi? Yang tanpa hilang. Yang mana? Kehilangan. Jagalah sholat. Jagalah sholat. Nggak ada jagalah sholat, ini udah terakhir. Ya, yang ini ya, tanpa air ya. Silakan dipresentasikan. Quotes kali ini adalah tanpa air ikan mati, tanpa zikir hati mati. Tanpa air ikan akan mati, dan tanpa zikir hati mati akan menjadi mati. Karena di sini artinya itu zikir itu bisa membuat hati tenang dan menjadi tentram. Pintar. Zikir menjadikan hati tenang dan tentram dan bisa menghidupkan hati juga. Ya, sama halnya ketika ikan tanpa air, maka hati juga akan menjadi mati kalau tanpa zikir. Maka untuk menghidupkan hati itu apa? Dengan berzikir. Dengan berzikir gitu ya. Ada yang ditanyakan tentang quote-nya kelompok 3? Silakan. Bisa? Silakan. Pinter-pinter anak kelas 7C. Insyaallah tak dengar anak tadi wong pinter kabeh. Yuk tepuk tangan buat kelompok 3. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah tadi presentasinya sudah baik ya. Terus quote-quote-nya juga bagus-bagus juga yang sudah dikirimkan ke Pak Fauzi. Cuma untuk evaluasi ya, yang pertama untuk kelompok 1 evaluasinya tadi ketuanya malah kurang persiapan untuk mempresentasikan. Justru mengoperkan ke anggota yang lain. Tapi alhamdulillah anggota yang lain sudah bagus. Miko tadi sudah bagus mempresentasikan mewakili kelompok 1. Untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan. Bagus penampilannya. Untuk kelompok 2 ya evaluasinya. Tadi siapa yang presentasi kelompok 2? Kansa dan Najwa ya. Sudah bagus presentasinya alhamdulillah. Cuma tadi penjabarannya masih kurang luas saja. Jadi ditingkatkan lagi untuk penjabarannya ya. Kelompok 2 silakan kita beri plus. Untuk kelompok 3 sekarang. Untuk kelompok 3 ini ya alhamdulillah bagus juga. Cuma kok lali quote sing ndi. Nah, ini yang bikin lama ini quote-nya lupa yang mana. Ternyata alhamdulillah yang zikir ini tadi yang dipresentasikan ya. Tadi presentasinya sudah bagus. Cuma tadi lupa ngawali ya. Harusnya tadi diawali perkenalan, salam dulu kemudian perkenalan. Seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah semuanya baik. Tepuk tangan buat kalian semua. Anak-anak, untuk kegiatan quote kali ini kalian sudah menghasilkan produk berupa quote, dan setelah ini semuanya anggota kelompok di-share di grup diposting di media sosial masing-masing ya. Boleh di Facebook, Instagram dan lain-lainnya. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Pak Fauzi tanya tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pengalaman pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah seru ya. Alhamdulillah seru. Coba apa yang bikin seru dari pembelajaran kita kali ini? Di bagian mananya? Ice breakingnya. Terus apa lagi? Ketika presentasi, ketika diskusi tadi itu juga menurut kalian mengasihkan nggak? Alhamdulillah ya, bagus. Coba Pak Fauzi tanya terakhir ya. Sebelum tanya jawab, Pak Fauzi mau tanya tentang
kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Salat wajib bagi umat Islam. Salat wajib bagi umat Islam. Pintar. Tepuk tangan. Kemudian apa lagi kesimpulan hari ini? Salat wajib bagi umat Islam. Yang pertama, ada lagi yang menambahkan? Tentang zikir mungkin? Dengan zikir hati menjadi senang, Pak. Dengan zikir hati menjadi tenang. Dengan zikir hati menjadi tenang. Pintar, tepuk tangan. Nah, dengarkan ya, pembelajaran kita kali ini sangat penting pembahasannya, yaitu tentang sholat. Selain sholat itu adalah kewajiban umat Islam, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Kalau kalian merobohkan sholat, maka sama aja kalian merobohkan tiang agama. Kalau bangunan tiangnya sudah roboh, maka apa yang terjadi dengan bangunan itu? Hancur. Atap yang disanggah oleh tiang juga akan menjadi roboh. Maka kalau kalian tidak sholat, itu akan merobohkan agama kalian. Ya. Kemudian sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Jadi pas ketika kalian dihisab pertama kali, itu yang dihisab pertama, yang dihitung amalan pertama yaitu sholat. Kalau kalian lulus dari hitungan sholat ini, maka semua amal kebaikan kalian insya Allah lulus. Ya. Bahkan kalian mencari teman, untuk mencari teman, membuktikan teman itu baik apa jelek, lihat sholatnya. Kalau sholatnya teratur, maka bisa dipastikan dia adalah teman yang baik. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, bahkan nggak pernah sholat sama sekali, maka bisa dipastikan dia juga jelek untuk menjadi teman, gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran ini, soal-soal di lembaran yang tadi Pak Fauzi bagikan itu, LKPD, itu ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan ya. Nanti di rumah bisa kalian buat belajar, minggu depan bisa dikumpulkan ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kita kali ini? Semuanya sudah paham ya? Alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca wal asri, kemudian doa kafaratul majlis ya. Coba dipimpin Mas Alif untuk membaca doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita membaca wal asri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Pak Fauzi minta maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.